Boleh diperkenalkan namanya, ibunya siapa? Nama saya Ibu Rohimah Dari? dari Kamal. Jadi saya mau tanya tentang faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura itu apa? Faktor apa lagi? Perkembangan zaman deh. Perkembangan zaman yang makin modern, jadi anak-anak panggilannya tuh sekarang udah beda-beda mengikuti perkembangan. Kayak saya. Iya. Lalu yang kedua, contoh kosakata bahasa Maduranya yang mengalami pergeseran. Contoh. Dulu kayak mereka bilang emak sama orang tua cewek kayak ibu, sekarang beda, ada yang bilang mami, ada yang bilang bunda, ya mau mama gitu, mama papa gitu deh. Terus banyaknya orang luar Jawa yang bermigrasi ke Madura itu apakah termasuk faktor pergeseran bahasa Madura nggak? Faktor pengaruh itu deh, faktor termasuk faktor dari orang luar Jawa nikah sama orang Madura, itu yang apa yang bikin pergeseran kosakata bahasa Madura jadi modern. Udah itu aja. Udah itu aja. Iya deh. Namanya siapa? Dari mana? Nama saya Farah Kamelia. Saya asal Serese Sampang. Saya mau tanya tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura. Kalau menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura itu yang paling berpengaruh itu perkawinan campur. Jadi perkawinan campur antara suku Madura sama suku lain gitu, kayak suku Madura dengan Jawa atau Madura dengan Dayak, kayak orang Kalimantan gitu. Lalu yang kedua, apakah banyaknya orang luar Jawa yang bermigrasi ke Madura itu juga termasuk faktor pergeseran bahasa Madura? Ya, tentu saja. Jadi migrasi orang luar Jawa ke Madura itu kan mereka membawa bahasa dan budaya mereka. Jadi itu dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Madura pada penduduk setempat gitu loh. Jadi interaksi dengan pendatang seringkali menggunakan bahasa Indonesia juga kan. Jadi ya gitulah, bahasa Maduranya jarang dipakai. Iya, lalu contoh kosakata bahasa Madura yang mengalami pergeseran tuh apa saja? Contoh kosakatanya itu apa ya? Kayak sangkuang. Sangkuang itu bahasa Maduranya bengkoang. Kalau dulu bengkoang itu disebut sangkuang, tapi sekarang saya udah jarang banget sih dengar sangkuang itu. Lebih sering bito. Jadi kalau ada misal di pasar gitu ada orang jualan bengkoang, itu udah penyebutannya itu udah bukan sangkuang lagi, tapi bito. Oh gitu. Lalu apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa asli bahasa Madura di tengah pergeseran yang terjadi? Yang bisa dilakukan ya penggunaannya itu harus dibiasakan. Seperti di rumah itu kan juga kita harusnya itu wajib pakai bahasa daerah kita biar nggak terlupakan gitu loh bahasanya itu. Terus juga bisa dengan mengadakan festival budaya kayak gitu, kayak lomba bahasa Madura atau kegiatan seni. Jadi kan itu sebagai bentuk pelestarian bahasa Madura juga sih sebenarnya. Lalu mungkin ada kosakata bahasa Madura yang mungkin hampir punah atau tidak pernah dipakai. Kosakata lain ya, kayaknya ini deh, kalau dari keluarga dulu manggil kakek itu tuh bukan mbah. Kalau sekarang kan kayak mbah atau bahasa ininya kakek gitu. Tapi kalau dulu
kakek itu dipanggil kaeh. Nah, mungkin sekarang emang udah jarang ada penyebutan kaeh ini. Lebih sering kalau nggak kakek ya mbah atau eyang, ya mungkin yang Madura-Madura yang udah terdistrek sama suku lain. Kemudian kalau nenek itu dulu disebutnya itu nyaeh. Jadi ada perubahan gitu loh, dari yang awalnya nyaeh kaeh menjadi mbah lake atau mbah bine, terus yaitu eyang, terus uti, kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan yang eyang uti itu kan bukan bahasa Madura asli, itu cuman bahasa Jawa ya, bahasa Jawa yang terbawa pada kita-kita yang Madura ini. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi, dengan Mbak siapa dan asalnya dari mana? Selamat pagi, aku Rizkia. Aku dari Prodi Sosiologi Angkatan 2 asal Bangkalan. Saya mau tanya tentang pergeseran bahasa Madura. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura atau kosakata Madura? Oke. Faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura pastinya karena adanya pembangunan Suramadu, yang mana pembangunan Suramadu itu kan tujuannya membuat memberikan perubahan sosial baik dari dalam politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan. Nah, salah satu faktor yang menjadi pergeseran bahasa Madura sekarang itu karena kebudayaan dari luar. Nah, dari luar Madura bisa jadi dari Surabaya, Gresik, dan sebagainya. Itu kan biasanya ada orang yang melakukan urbanisasi atau orang melakukan perpindahan tempat lah istilahnya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tuh. Kemudian pendidikan formal itu juga bisa mempengaruhi perubahan bahasa Madura. Mungkin dari yang awalnya kental banget bahasa Maduranya sekarang jadi lebih ke pakai bahasa Madura. Nah, itu karena memang ada tuntutan tuh dari lembaga pendidikan, terutama di pendidikan dasar, SMP maupun SMA. Karena memang yang ditekankan kalau di Madura itu sendiri, pendidikan formal itu harus pakai bahasa Indonesia. Tapi memang ada sih pelajaran yang memakai pelajaran yang ada pelajaran bahasa Maduranya gitu. Lalu yang kedua, apakah banyaknya orang luar Jawa yang bermigrasi ke Madura itu juga termasuk faktor pergeseran bahasa Madura? Kalau saya bilang sih banyak ya orang yang bermigrasi dari Jawa ke Madura itu banyak, apalagi orang Jawa yang nikah sama orang Madura. Nah, itu juga salah satu faktor tuh bahwasannya memang ada orang Jawa, Pulau Jawa yang bermigrasi ke Madura. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tuh faktor, itu juga bisa mempengaruhi anak keturunannya buat dua bahasa Madura sama bahasa Jawa. Lalu contoh kosakata bahasa Madura yang mengalami pergeseran? Mbak tahu? Apa ya? Oh, nih, ada. Kalau di rumah itu nyebutnya sih bengkoang. Nah, tapi kalau di mengalami pergeseran jadi bebengkoang, jadi bito, jadi sangkoang. Nah, jadi kayak aku juga meskipun dari Bangkalan, pas ada temanku yang bilang bito, sangkoang itu apa itu kata aku kan. Itu sih salah satunya mungkin. Lalu apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa asli Madura di tengah pergeseran yang terjadi? Kalau menurutku sih sepakat banget ya, yang namanya pendidikan agama. Biasanya di Madura itu ada yang namanya madrasah. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan bahasa Madura itu sendiri. Nah, karena memang kalau di madrasah itu sendiri atau pendidikan agama, sekolah agama, itu diajarkan banget tuh yang namanya bahasa Madura halus. Jadi kesehariannya pakai bahasa Madura, terus pakai bahasa Madura halus, dan ditekankan untuk diterapkan ke guru dan orang tua atau orang yang lebih tua, biasanya kayak gitu. Lalu mungkin banyak tahu kosakata yang lain yang lebih jarang digunakan? Lebih jarang banget digunakan. Untuk kosakata Madura yang mungkin jarang digunakan itu salah satunya dari minum. Nah, minum itu ada yang bilang ngocu, ada yang bilang ngenom. Tapi sekarang yang lebih banyak digunakan itu ngenom.
ngenom aing gitu. Ngocuk, dari ngocuk ke minum ke ngenom gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, dengan Mbak siapa dan asalnya dari mana? Selamat pagi, nama saya Aisyah Risa, asalnya dari Bangkalan, Madura. Iya. Nggak apa-apa, langsung aja. Jadi saya mau tanya tentang pergeseran bahasa Madura. Pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura? Faktor yang mempengaruhi pertama itu ekonomi ya, karena terus kedua itu yang paling sering itu perkawinan campuran. Terus yang ketiga itu bisa dibilang pendidikan salah satunya. Nah, kalau yang ekonomi itu kan ekonomi masyarakat Madura kan bermacam-macam, karena masyarakat Madura yang memilih untuk berinteraksi dengan orang di daerah lain itu juga merupakan salah satu faktor pergeseran. Jadi karena bahasa Maduranya jarang digunakan sehingga mereka sedikit melupakan bahasa Madura. Kemudian faktor perkawinan, misalnya nih antara orang Madura menikah dengan orang Jawa. Nah, itu biasanya tuh anaknya itu pahamnya itu salah satu bahasanya. Mungkin dia paham bahasa Maduranya, tapi dia tidak tahu bahasa Maduranya atau sebaliknya gitu. Terus kemudian pendidikan, karena sistem pendidikan di Indonesia kan menggunakan bahasa Indonesia ya, walaupun memang di pendidikan di sekolah-sekolah itu juga ada mata pelajaran bahasa Madura, tapi selama saya sekolah itu teman-teman saya itu dan termasuk saya sendiri itu juga kurang mengetahui tentang bahasa Madura yang halus seperti itu. Lalu yang kedua, apakah banyaknya orang luar Jawa yang bermigrasi ke Madura itu juga termasuk faktor pergeseran bahasa Madura? Iya, itu termasuk, karena kalau kita lihat sendiri di Bangkalan ya khususnya itu kan lebih dekat sama Surabaya. Jadi orang Madura itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu contohnya nih teman saya, dia kan orang Madura, tapi di lingkungannya dia menggunakan bahasa Jawa. Gitu. Satu kampung itu menggunakan bahasa Jawa, tapi mereka itu asalnya dari Madura. Karena lokasinya itu deket sama Gresik. Jadi kalau mau ke Gresik, mereka tuh tinggal naik perahu atau kapal gitu loh. Lalu yang ketiga, contoh kosakata yang Mbak tahu yang mengalami pergeseran. Kosakatanya kalau menurut saya itu lebih ke arah bahasa yang tingkatannya itu lebih halus. Contohnya bahasa Engki Punten misalnya itu aseram. Nah, itu kalau saya itu sering menggunakan kata mandih daripada kata aseram. Terus kemudian juga rama. Itu kalau teman-teman saya itu lebih sering menggunakan kata bapak, tapi kalau saya masih tetap menggunakan kata rama. Terus kemudian ada maos. Kalau maos itu saya juga menggunakannya bukan maos tapi mecah. Lalu apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa asli Madura di tengah pergeseran yang terjadi? Bisa dengan menerapkan mata pelajaran bahasa Madura itu lebih serius ya, karena biasanya anak-anak itu menyepelekan bahasa Madura karena mereka dari Madura, mereka menyepelekan tapi nyatanya mereka nggak tahu. Terus juga mendirikan komunitas atau forum mengenai promosi menggunakan bahasa Madura yang Engki Punten itu. Kalau yang Engki Enten dan lain-lain tuh saya rasa semua masyarakat Madura tahu. Terus juga dengan meningkatkan dokumentasi bahasa Madura dan sastra Madura, karena yang banyak itu biasanya tuh buku kosakata Madura itu yang cuman yang warna merah itu dijual pasaran sama yang warna hijau. Oh iya, ada yang biasanya digunakan sama anak-anak buat sekolah. Oh iya. Kumpulan kosakata. Lalu yang terakhir, mungkin Mbak tahu kosakata yang lain yang mungkin lebih jarang digunakan? Yang lebih jarang digunakan itu nyenyah. Nyenyah. Itu tante. Terus kemudian
Meos ya. Meos itu mangkat. Jadi tapi kalau saya jarang menggunakan bahasa Iki Punten yang halus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh perkenalkan dengan siapa dan asalnya dari mana? Saya Dimas, saya dari Bangkalan. Jadi saya mau tanya tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura. Menurut saya pengaruh paling terbesar itu sebenarnya dari migrasi dan perkawinan campur ya. Jadi seperti saya sendiri, orang tua saya tuh satunya Bangkalan, satunya Surabaya. Jadi jadi perkawinan campur, dan banyaknya migrasi yang bermigrasi dari Surabaya ke Madura ataupun sebaliknya karena dibangunnya jembatan Suramadu itu pengaruh paling terbesar sih menurut saya. Lalu apakah banyaknya orang luar Jawa yang bermigrasi ke Madura itu juga termasuk faktor pergeseran bahasa Madura? Iya, pasti karena yang seperti yang saya katakan sebelumnya, itu kan bermigrasi gitu ya. Jadi migrasi orang luar Jawa ke Madura itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi pergeseran bahasa Madura, karena kedatangan orang luar Jawa itu yang datang ke Madura itu kan otomatis kalau orang Maduranya bertemu dengan orang Jawa tersebut, otomatis mereka akan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Madura, bukan bahasa mereka sendiri. Dan begitupun sebaliknya, kalau orang Madura datang ke Jawa, otomatis mereka itu memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Madura. Jadi mereka tuh akan sedikit terlupakan bahasa mereka sendiri, kayak seperti kata-kata bahasa daerah mereka gitu, mereka akan lupa sedikit demi sedikit gitu. Seperti saya sendiri, saya itu kan lama dan besarnya tuh di Surabaya, bukan di Bangkalan. Walaupun saya mungkin kalau mudik biasanya ke Bangkalan, cuman kan kalau di Surabaya saya ya ngomongnya bahasa Jawa sebenarnya. Jadi saya sebenarnya tuh ya medok. Kalau disuruh logat Madura ya bisa, cuman, dan kalau disuruh ngomong bahasa Madura tuh ya bisa, cuman kayak nggak lancar gitu loh, karena memang di rumah itu ya pakainya bahasa Jawa gitu. Contoh kosakata bahasa Madura yang mengalami pergeseran mungkin tahu? Mungkin apa ya? Oh ya, ibu saya tuh sering pakai ini, kotarah. Itu tuh artinya rakus. Jadi dia tuh dulu sering pakai saya kotarah deh gitu, karena kalau saya makan itu biasanya kan banyak rakus. Tapi sekarang saya udah nggak pernah sih. Kayaknya sekarang juga udah ganti ke bahasa Indonesia deh. Jadi kayak tamak gitu. Lalu apakah upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bahasa asli Madura di tengah pergeseran yang terjadi ya? Upaya mungkin kalau di sekolah-sekolah dasar gitu mungkin lebih ditekankan untuk memakai bahasa Madura yang halus, atau bisa diterapkan jadi mata pelajaran di pembelajaran sekolah dasar gitu. Dalam kurikulumnya bisa dikasih pembelajaran bahasa Madura yang halus. Lalu mungkin kalaupun anak itu terlahir dari orang yang campuran orang tuanya, itu tuh harus diajarkan dua bahasa biar dia tuh tidak condong ke satu bahasa saja. Jadi bisa dua bahasa. Jadi seperti saya nih, harusnya saya tuh juga bisa bahasa Madura, cuman saya bisa bahasa Jawa, karena ya
Kalau bahasa Madura mungkin ya yang basic-basic aja. Saya juga gak yang terlalu paham sebenarnya kalau bahasa Madura. Jadi sebenarnya ya harusnya ibu saya tuh mengajarkan lebih bahasa Madura ke saya gitu, biar saya tuh kalau di Madura juga nggak nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Kalau kalau ditanya dari Bangkalan terus diajak ngomong bahasa Madura nggak bisa, kan kayak nggak etis sebenarnya. Ya gitu aja sih. Mungkin Masnya tahu kosakata bahasa Madura yang lain yang mungkin lebih jarang digunakan. Apa ya? Bingung saya juga. Apa ya? Mungkin moku. Moku itu capek. Sekarang tuh jadi lesoh, payah gitu. Itu artinya capek. Dulu pakainya itu moku, sekarang jadinya lesoh atau payah gitu. Jadi lebih gampang sebenarnya. Ya itu aja sih mungkin. Oke baik, terima kasih. Iya sama-sama.